Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nursanti, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan supervisi akademik dengan pola pikir coaching pada tahap pra-observasi. Di samping saya sekarang ada Ibu Eti. Bagaimana kabarnya Ibu Eti? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, ya. Terima kasih. Kemudian untuk menghadapi observasi ini, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan? Yang saya persiapkan pertama adalah materi, kemudian alat peraga, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang merangsang supaya siswa belajar aktif, dan pembuatan RPP. Ya, baiklah Bu, berarti Ibu sudah siap ya untuk melaksanakan observasi. Kalau begitu, kira-kira strategi yang Ibu gunakan dan media yang akan Ibu gunakan apa? Strateginya tanya jawab, Ya. kemudian diskusi, Ya. pemberian kuis, Ya. dan tugas. Tadi medianya saya menggunakan gambar ya, mengenai macam-macam kebutuhan. Oh iya, ya itu sudah banyak media juga strategi yang akan Ibu gunakan. Semoga tepat nanti ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam hal ini kira-kira ada hambatan nggak Bu dalam mempersiapkan semua itu? Yang menjadi hambatan adalah saya belum paham benar mengenai RPP berdiferensiasi yang kebutuhan siswa. Ya, jadi karena RPP berdiferensiasi itu harus sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa ya Bu ya. Nah sekarang apa yang akan Ibu kembangkan ke depan yaitu ya dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Yang saya kembangkan, yang mau saya kembangkan, yang pertama adalah pembuatan video pembelajaran. Iya. Kemudian pembelajaran Canva. Iya, ya bagus sekali ya karena sekarang biar menarik dalam pembelajaran kita itu harus bisa menggunakan media yang ada ya, terutama yang ada di sekolah ya Bu ya. Nah, itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga kita bisa melaksanakan observasi besok dengan lancar. Demikianlah supervisi akademik yang saya lakukan dengan pola pendekatan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Kalian anak-anak hebat, gitu ya. Sudah siap untuk pembelajaran? Siap. Mana tepuk semangatnya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan berdoa dulu oleh Dewi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami antri membeli BBM di depan SPBU. Pernah ya? Jadi pernah melihat barangkali atau juga merasakan ya, antri beli bensin. Ya, faktor penyebab kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis faktor penyebab kelangkaan dan kebutuhan manusia di daerahmu dengan baik. Ini tujuan pembelajarannya ya. Diharapkan nanti kalian setelah pembelajaran ini selesai, kalian mengerti faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Dan yang ketiga, yang kedua ya, alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam terus berkurang. Yang ketiga adalah kerusakan ekosistem. Yang keempat, kecakapan sumber daya manusia. Yang kelima, potensi sumber daya alam yang beragam serta perkembangan impact yang tidak
Karena yang adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, ya, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kemudian macam-macam kebutuhan ini banyak sekali. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya, yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya, yang ketiga kebutuhan menurut waktu penggunaan, dan yang keempat kebutuhan menurut subjek yang mengenai antrian di SPBU. Kemudian yang kedua adalah antrian minyak goreng, ya. Nah ini kata kalian tadi adalah kekurangan sumber daya, ya. Istilahnya dalam ilmu ekonomi disebut dengan kelangkaan. Di mana kelangkaan adalah merupakan sumber permasalahan ekonomi. Ya, jadi kelangkaan itu adalah merupakan permasalahan ekonomi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ya, Ibu akan menugaskan kalian untuk berdiskusi dan dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok tidak menulis di gambarnya di belakang. Terus yang ketiga mana itu? Adalah diagram mengenai bagian kebutuhan manusia, ya. Kemudian kelompok 2 adalah mengenai kebutuhan, dan yang ketiga adalah ini gambar mengenai kebutuhan manusia, ya. Silakan perwakilan saja dari kelompok 2 untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan sedikit membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo ekonomi karena manusia selalu ingin untuk memenuhi kebutuhan manusia bertindak sebagai makhluk ekonomi. Kita bersama-sama menyimpulkan materi yang tadi dijelaskan, ya, mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Ya. Nah, kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali, ya, tidak terbatas. Artinya tidak terbatas itu sudah terpenuhi kebutuhan yang satu, masih ada kebutuhan yang lain. Gitu, ya. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya berupa barang dan jasa bersifat terbatas. Itu saja barangkali, ya, untuk pelajaran kali ini, dan nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Di sini sudah ada Ibu Eti Muktiawati SPD yang sudah melakukan observasi. Bagaimana Ibu perasaannya sesudah melakukan observasi? Alhamdulillah merasa senang, kemudian juga ada pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Ya. Jadi Ibu merasa bahagia, senang karena anak-anaknya juga mungkin antusias ya ketika mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Nah, setelah kemarin Ibu membuat rencana pembelajaran, rencana yang Ibu kembangkan, apakah sudah terlaksana, Bu? Alhamdulillah sudah terlaksana. Ini dapat dilihat dari anak-anak sudah paham, ya, mengenai materi yang saya jelaskan. Kemudian juga mereka aktif dalam berdiskusi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran Ibu memusatkan pada siswa. Apakah juga ada tujuan yang Ibu buat itu sudah tercapai, Bu? Alhamdulillah sudah. Ya, jadi beberapa tujuan yang Ibu tuangkan di RPP sudah tercapai ketika pelaksanaan pembelajaran. Ya, kemudian dari situ apa ada yang perlu Ibu tingkatkan untuk pengembangan pembelajaran ke depannya? Ya, saya akan ikut iklan atau seminar-seminar atau juga mempelajari modul-modul yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Ya.
Merdeka belajar ya, bukan belajar. Merdeka belajar. Oke. Nah, jadi di sini Ibu akan mengikuti seminar, mempelajari modul-modul dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan diri Ibu gitu ya. Nah, di sini dari apa yang Ibu rencanakan, kira-kira ada hambatan nggak dalam pelaksanaannya? Hambatannya saya belum percaya diri kalau membuat RPP sendiri. Oh iya, itu ya. Harus ada bimbingan gitu ya. Ya, jadi karena mungkin belum ada pelatihan, belum apa, jadi kurang pede gitu ya. Padahal mah dalam pelaksanaannya itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya, dalam ketika melakukan observasi kemarin yang saya pantau gitu ya kemarin. Kemudian dari apa yang Ibu rencanakan, kapan kira-kira akan Ibu realisasikan? Saya akan mempelajari dulu ya, kurang lebih 1 bulan, mungkin tahun ajaran baru. Iya, ya. Jadi mudah-mudahan di rentang waktu Ibu ya, karena belum percaya diri itu ya, kemudian akan mengikuti seminar, mudah-mudahan dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan minimal 1 bulan Ibu sudah bisa memahaminya dan bisa merealisasikannya nanti di bulan Juli gitu ya, di tahun ajaran baru dengan siswa-siswa yang baru ya Bu ya. Itu semoga harapan Ibu bisa terlaksana dengan baik. Sekian pasca observasi dengan pola pikir coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.